Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Sari Anissa dari kelas A semester 3 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Mandalika. Dalam video ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai bagaimana objek yang saya pilih di mata kuliah pengantar kajian budaya untuk diobservasi sebagai nilai akhir. Saya membuat sebuah gambar ilustrasi dari monumen yang dikenang baik oleh masyarakat Surabaya, yaitu dari cerita pertarungan antara ikan hiu sura dan juga buaya buyut. Sehingga objek yang saya observasi merupakan legenda asal-muasal penamaan kota Surabaya. Dalam video ini saya juga telah berada di kediaman narasumber yang merupakan warga asal Surabaya. Untuk lebih lengkapnya kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Selamat pagi Bapak sebelumnya. Baik, sebelum melaju kepada sesi yang lain, jadi di video kali ini adalah kesempatan bagi saya pribadi untuk melakukan wawancara dengan narasumber kita mengenai legenda asal muasal penamaan kota Surabaya itu sendiri sebagai objek yang saya teliti ataupun saya observasi. Nah, di sini sebelum kita memberikan banyak pertanyaan, alangkah baiknya kita berkenalan dengan narasumber kita. Apabila Bapak tidak berkeberatan untuk memperkenalkan nama, mungkin tempat tinggal, serta asalnya Pak, asal tempat dulu dari mana? Ya, terima kasih kesempatannya. Saat ini saya tinggal di Lombok Barat, provinsi NTB. Aslinya dari Surabaya, asli Surabaya. Ini nama saya Mata Nora, dipanggil Atta. Berarti saya panggil Pak Atta ya. Baik, Bapak Atta ini berarti berasal dari Surabaya. Nah, sebenarnya banyak hal yang ingin saya klarifikasi mengenai legenda asal muasal penamaan kota Surabaya itu sendiri. Seperti yang saya tahu bahwa adanya cerita mengenai pertarungan antara ikan hiu sura dengan juga buaya baya, Pak. Nah, cerita ini sangat banyak saya dapat di internet ataupun di buku-buku cerita biasanya. Nah, apakah betul asal penamaan kota Surabaya ini dari pertarungan antara ikan hiu dan buaya ini, Pak? Jadi penamaan kota Surabaya salah satunya memang berdasarkan cerita legenda pertarungan dua binatang, yaitu ikan hiu, kalau orang Jawa bilang itu suro, dan buaya yang bahasa Jawanya adalah boyo. Jadi dua kata nama binatang tadi digabungkan menjadi Surabaya. Itu salah satu yang melatar belakangi penamaan kota Surabaya. Tapi dengan adanya penamaan dari kisah ini, Pak, berarti secara tidak langsung kisah ini benar adanya, Pak ya? Untuk kebenarannya bisa kita cross check kembali bentuk peninggalan ataupun bukti-bukti yang ada dari peninggalan orang-orang tua zaman dahulu. Karena menurut cerita dongeng yang saya terima sendiri, itu peristiwa yang berbau sedikit mistis itu berkisar antara abad 12 sampai abad ke-13 lah, cerita legenda pertarungan ikan suro dan boyo ini. Apabila memang ada bukti otentik bahasanya Pak, peninggalan sejarah dari cerita ini, berarti ini bisa mengkonfirmasi sebenarnya tempat spesifik terjadinya pertarungan antara suro dan boyo ini, Pak. Karena di beberapa cerita dan sumber memiliki perbedaan antara tempat. Ada yang mengatakan di lautan luas, berarti ini adalah tempat dari ikan sura sendiri, ikan hiu ini. Ada yang mengatakan di sungai, Pak, berarti ini tempat kediaman buaya itu sendiri. Atau memang ada tempat spesifik yang Bapak ketahui terkait cerita ini, Pak? Cerita moyang ini ya, nah, ikan suro yang kita sebut ikan hiu tadi, ya memang hidupnya di laut lepas, sedangkan buaya sendiri hidupnya di air tawar, yaitu sungai. Nah, untuk mencari mangsa atau makanan mereka itu selama di air mereka pasti masih bisa.
Jadi kedua tempat pertarungan itu memang terjadi, yaitu awalnya di Laut Lepas dan yang kedua yang terakhir itu di Sungai Berantas. Tapi sebenarnya dengan kejadian yang seperti ini Pak, berarti sebenarnya ada seperti kisah-kisah di mana Suro dan Boyo pada akhirnya sebelum pertarungan itu terjadi mereka membuat kesepakatan yang berarti berlatar belakang di Sungai Berantas. Begitu. Apakah betul kedua hewan ini apabila kita pikirkan secara logika Pak? Tidak. Bagaimana mungkin antara dua hewan ini membuat kesepakatan? Atau sebenarnya ini hanya bumbu-bumbu saja atau memang betul adanya bahwa dua hewan ini membuat kesepakatan pada zaman itu? Di legenda yang disebut legenda itu adalah cerita dongeng. Dan semua cerita dongeng pasti ada kata-kata penambahan yang membuat legenda itu menarik. Jadi kesepakatan yang diceritakan itu adalah sebagai wilayah laut itu untuk ikan suro dan Sungai Berantas itu dikuasai oleh buaya. Nah ini kesepakatan yang ditambahin. Kalau menurut nalar kan tidak mungkin itu terjadi ya. Ada kesepakatan antar binatang untuk wilayah. Nah, yang pertama di laut. Nah, untuk supaya tidak terjadi perkelahian terus-menerus, maka memilih tempat masing-masing, yaitu ikan suro atau ikan hiu tadi di laut, sedangkan boyo tadi berdiam di Sungai Berantas. Nah, ketika si ikan suro masuk dalam Sungai Berantas, dia melanggar kekuasaan wilayah milik buaya, sehingga terjadi pertarungan kedua yang merasa si buaya di langkahi wilayah kekuasaannya, dia mempertahankan wilayahnya untuk mengusir ikan hiu ini pergi dari Sungai Berantas. Nah itu cerita perkelahiannya yang terjadi cikal bakal nama tadi kota Surabaya. Coba bentuk Pak ini Pak, saya coba untuk gambar-gambar sedikit. Apakah betul sebenarnya warna dari buaya itu sebenarnya warna hijau seperti ini atau mungkin ada warna yang lain Pak? Nah, ini monumen kota Surabaya ini. Iya betul Pak. Apakah sebenarnya memang seperti ini seharusnya atau mungkin ada filosofi atau ada kaitannya dengan zaman sekarang Pak? Mengapa buayanya mungkin kalau kita lihat buaya agak gelap lagi Pak warnanya? Ya dia kalau di Surabaya identik sebutan untuk seperti bonek atau segala macam persebaya ya kita sebut. Itu julukan lainnya adalah bajul hijau yang artinya buaya hijau. Jadi buaya itu identik warna kulitnya itu hijau gelap karena dia selalu berada dalam air sehingga warna kulitnya mendekati hijau kehitaman. Jadi ada samar warna hijau itu ada. Jadi mendekati kelabu hijau. Berarti betul Pak ya pertolongan ini. Saya coba menganalisis mengapa Pak di sini mungkin di gambar ini saya masih kurang memahami ada batang-batang seperti ini. Di monumen pun terdapat batang-batang seperti pepohonan. Apa sebenarnya? Nah ini bukan pohon ini. Ini adalah seperti rumput air yang berada di dalam air. Nah itu seperti rambut. Nah itu yang latar belakangnya pertarungan kedua binatang. Jadi seakan-akan kayak pohon. Padahal ini adalah rumput yang di dalam air. Kalau begitu Pak, sebelum kita maju ke pertanyaan yang selanjutnya mungkin boleh dinikmati dulu kopinya sebentar santai, biar tidak terlalu tegang ataupun terlalu serius lah. Tumben soalnya. Ya. Jadi kita lanjutkan mungkin Pak ya. Untuk mempercepat juga, mungkin agak sedikit banyak pertanyaan untuk klarifikasi mengenai cerita ataupun legenda Surabaya ini Pak. Yang pertama-tama yang paling membuat saya penasaran adalah benarkah arti dari penggabungan Suro dan Boyo ini berarti dengan selamat dari bahaya? Karena Suro selamat, Boyo bahaya, yang dikaitkan dengan cerita Raden Wijaya yang berhasil menyerang tentara Tatar waktu itu Pak, yang pada akhirnya keberhasilan ini dijadikan sebagai peristiwa kemenangan dan dijadikan sebagai hari jadi kota Surabaya yang mungkin pada tahun ini sudah masuk 729 tahun ya, sudah sangat lama berarti Pak. Iya. Apakah betul Pak? Atau ada bukti yang membuktikan hal tersebut Pak? Nah, itu tadi penjelasan saya di awal adalah kata Surabaya itu ada berbagai sumber termasuk dari cerita legenda pertarungan ikan suro dan boyo, juga kemenangan Raden Wijaya yang bisa mengusir tentara Kublai Khan yang disebut tentara Tartar tadi
dalam invasi atau penyerangan ke Singosari yang dialihkan ke Kediri. Itu ada sejarah yang bisa dibaca nanti di buku. Nah, kemenangan itulah yang dijadikan hari jadi kota Surabaya sampai saat ini. Kalau tidak salah sih tanggal 31 Mei. Iya, betul Pak. Itu latar belakangnya adalah hari kemenangan ketika Hayam Wuruk bisa mengusir tentara Tartar atau tentara Kublai Khan yang kita kenal juga namanya Genghis Khan. Itu pergi dari Pulau Jawa sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Itu salah satu sumber yang melatar belakangi nama kota Surabaya, dan hari tanggal 31 sebagai penetapan hari jadinya kota Surabaya itu sendiri. Nah, itu cerita ini benar-benar dikenal Pak oleh masyarakat Surabaya Pak ya. Apakah selain bukti itu ada lagi bukti lain Bapak mungkin kok di sini kita terkenal dengan Ronta dan segala macam lainnya? Oh ada, sepengetahuan saya untuk sejarah Majapahit itu banyak prasasti yang bisa kita jadikan sumber otentik kebenaran dari cerita itu, termasuk pertarungan ikan suro atau ikan hiu dengan boyo tadi. Itu di prasasti Gua Selamangling kalau tidak salah di Kediri. Itu tidak lama setelah terjadinya bencana meletusnya Gunung Kelut. Kalau mengenai peristiwa pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya, itu ada termaktub di kitab Negara Kertagama di era kepemimpinan Hayam Wuruk, sehingga cerita dari Raden Wijaya itu sendiri, keabsahannya itu sudah tertuang semua dan diceritakan kembali oleh cucunya, yaitu Raja Hayam Wuruk, Raja ketiga, dalam kitab Negara Kertagama yang sampai saat ini masih bisa kita baca dalam aksara Jawa. Sebenarnya kalau Anda semua masyarakat membaca kitab tersebut, apa sebenarnya makna dari penamaan kota Surabaya itu sendiri, serta pada akhirnya mengapa Surabaya diberikan nama Surabaya itu sendiri Pak? Atau ada pencetusnya yang Bapak tahu? Kalau pencetusnya itu banyak sejarah peralihan kata dari kata-kata Jawa yang berpadu dengan kata-kata Cina, dari sebutan daerah, sehingga logat kita dengan bahasa Cina tadi berubah, sehingga orang mengambil lebih mengenal Suro dan Boyo. Nah, Suro dan Boyo ini arti katanya adalah selamat atau jaya, dan Boyo itu adalah bahaya. Jadi ada yang mengucapkan selamat dari bahaya, ada juga yang mengartikan berani dan bahaya. Itu identik tergantung filosofinya, tapi hampir tidak mengurangi pengertian itu sendiri, hanya perbedaan pendapat. Tapi aslinya Suro dan Boyo sebagai aplikasi dari pertarungan ikan tadi mewakili peristiwa Raden Wijaya yang selamat, jaya karena mengusir dari bahaya pasukan Tartar. Nah, itu seperti sinkron dipadukan. Bahasanya cerita ubah di Surabaya. Apakah saya sering dengar ada yang bilang, oh kita mau ke Surabaya, ada yang bilang juga kalau Jawa sekarang juga Surabaya Pak. Sebenarnya apakah ada perbedaan arti antara kita mengatakan Surabaya dan Surabaya Pak? Nah itu sebagai orang Surabaya saya sebenarnya keberatan perubahan kata Surabaya menjadi Surabaya. Kenapa? Suro itu ikan hiu, boyo buaya. Nah kalau diganti dengan kata Indonesia Surabaya, Sura masih mewakili ikan hiu, sedangkan Baya tidak mewakili buaya, sehingga arti kata Surabaya menjadi Surabaya itu sudah berbeda artinya. Tapi ya tidak berubah karena itu adalah bahasa Indonesia, cuma pengertiannya jadi berubah, tidak seperti filosofinya. Kalau begitu mungkin Pak, mungkin untuk klarifikasi saja, saya ingin tahu sebenarnya bagaimana akhir cerita yang sebenarnya dari pertarungan antara Suro dan Boyo ini Pak. Pertarungannya dari cerita orang tua adalah sama-sama terluka, tidak ada yang sampai mati, sehingga buaya juga berpuas diri karena berhasil mengusir ikan Suro dari Kaliberantas. Jadi mereka sama-sama terluka parah dari pertarungan mereka sendiri, sehingga ikan Suro kembali ke laut dan buaya tetap bertahan di Kaliberantas.
berarti bahasanya anaknya cukup baik Pak ya. Ya sedikit dramatis. Mungkin sekiranya pertanyaan itu sudah cukup menjelaskan bagaimana legenda Surabaya yang sebenarnya gitu Pak. Mungkin saya cukupkan sekian saja dulu pertanyaan untuk mengklarifikasi mengenai legenda ini sendiri Pak. Barangkali ada yang mungkin mau Bapak sampaikan mengenai Ya, wawancara kali ini ataupun mengenai Surabaya itu sendiri, bagaimana mungkin bagi Bapak? kurang lebih apa yang saya tahu yang saya bisa jelaskan. Untuk kekurangan-kekurangannya bisa dicari di narasumber lain untuk melengkapi cerita-cerita yang disampaikan. Siap Pak. Terima kasih banyak atas waktunya nih Pak. Semoga tetap diberikan kesehatan juga, selain waktu bisa bertemu kembali. Mungkin juga semoga ilmu ini bisa didengar oleh nanti para penonton video saya di bagian project ini dan mengklarifikasi banyak hal mengenai legenda penamaan Surabaya. Mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Dari hasil wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa legenda asal muasal penamaan kota Surabaya dari cerita antara Sura dan Baya merupakan cerita yang dikenang baik oleh masyarakat Surabaya dan memiliki arti khusus yang disimpan rapi dengan bukti-bukti yang masih dapat kita akses baik oleh masyarakat dari Surabaya ataupun dari luar Surabaya itu sendiri. Sehingga dalam video ini saya tidak hanya mendedikasikan proyek ini sebagai nilai akhir untuk mata kuliah pengantar kajian budaya, namun juga saya dedikasikan untuk kota Surabaya itu sendiri serta masyarakat Surabaya. Salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.